Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Seperti pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, sungguh benar kami tidak tahu hari esok Tuhan, tapi kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan kami, Allah kami, Bapa kami Tuhan, yang berjalan bersama kami. Sehingga kami tidak perlu takut Tuhan, karena kami berada di pemeliharaan. Apapun yang terjadi, baik ataupun buruk, Engkaulah yang berkuasa. Sebentar kami mau merenungkan sedikit daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang pakai hamba sebagai alat di tangan-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Sekali lagi Engkau saja yang berkuasa. Biarlah apapun yang disampaikan itu benar, boleh menjadi isi hati-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom semua. Oke, puji Tuhan ya. Kita masih diberikan kesempatan pada pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu semua, saya mau melanjutkan sedikit firman Tuhan dari Hakim-Hakim. Ini mungkin kalau saya nggak salah ingat, ini saya sendiri aja agak-agak lupa-lupa ingat ya. Kalau nggak salah bagian ke-6 ya dari khotbah yang saya sudah sampaikan itu tentang Gideon. Bapak Ibu mungkin masih ingat itu sebelum bulan keluarga saya mulai series ini ya. Ini jadi lanjutannya. Jadi kita buka Alkitab kita langsung aja ke Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7. Pada pagi hari ini kita akan membahas dari ayat 9 sampai yang ke-18. Ya, sedikit review aja. Bapak Ibu masih ingat ya Gideon ya? Saya udah sampaikan itu bagaimana dia lahir dari keluarga yang menyembah berhala. Kemudian dia dipanggil Tuhan walaupun dia adalah seorang yang awalnya pengecut, tetapi Tuhan dari awal udah panggil dia seorang pemberani. Nah, kita lihat perjalanan hidupnya. Bagaimana Tuhan pakai dia hancurkan berhalanya papanya sendiri ya. Ayahnya sendiri yang punya patung itu dihancurkan gitu ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa Israel akhirnya mengumpulkan sejumlah orang yang jumlahnya 32.000. Kemudian Tuhan bilang apa? Untuk lawan Midian, aku nggak mau sebanyak ini orangnya. Ya, ingat ya, pasti Bapak Ibu tahu familiar ceritanya. Kemudian Tuhan suruh Gideon perintahkan Israel untuk apa? Minum. Ada yang minumnya langsung langsung nunduk ya. Ada yang pakai tangan gitu kan. Nah, akhirnya Tuhan pilih, akhirnya sisa berapa? 300. Alasannya kenapa Tuhan mengurangi jumlahnya? Karena kita kalau ingat ya, kalau kita baca lagi dari Bapak Ibu kalau pulang nanti kalau mau ingat-ingat lagi boleh baca dari Hakim-Hakim 6 ya. Tuhan bilang, aku nggak mau nanti kalau seandainya perang, nanti orang Israel ini bilang ini karena kaku yang kuat. Tuhan nggak mau. Karena itu Gideon, kamu harus kurangin orangnya. Karena dengan demikian engkau nggak bisa bilang, oh ini karena aku Tuhan. Nah itu emang sebuah saya sering kali bilang itu adalah cara Tuhan bekerja. Tuhan itu nggak suka kalau pakai seseorang yang belum mengerti bahwa dia itu bukan apa-apa. Karena nantinya kemuliaan Tuhan akan malah berkurang karena orang itu. Nah, jadi kita lihat itu sedikit review aja ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke ayat 9 sampai 18. Kita akan bahas ayat per ayat seperti biasanya. Mungkin untuk keterbatasan waktu ya, saya nggak perlu kita baca semua dulu. Langsung aja saya masuk ke ayat 9 ya. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu.
Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, firman ini datang kepada Gideon. Ya, dia bilang kayak gini, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Sama seperti Gideon. Di sini di mana Gideon akan dipakai untuk berperang melawan bangsa Midian. Di dalam kehidupan kita pun secara pribadi, itu Tuhan, kita pun berperang dalam kehidupan kita. Benar gak? Kita we have to fight a battle in our life, ya kan? Kita harus berperang dalam hidup kita. Melawan apa? Mungkin ada masalah dalam keluarga kita. Itu peperangan kita, Bapak Ibu. Mungkin ada masalah dalam pekerjaan kita. Itu peperangan kita, Bapak Ibu. Mungkin ada masalah dalam kekhawatiran kita untuk masa depan. Itu juga sebuah peperangan, Bapak Ibu. Atau mungkin kita juga sedang berperang melawan apa? Dosa kita, kedagingan kita. Benar gak? Karena Paulus pun aja yang seorang rasul, dia pun bilang dia melawan dagingnya, ya kan? Nah, jelas kita hidup, selama kita hidup, kita itu sebenarnya selalu berperang. Nah, pada pagi hari ini kita mau merenungkan sebenarnya Tuhan, bagaimana Tuhan pakai Gideon untuk berperang bagi Tuhan gitu loh. Gimana caranya? Nah, kita mau coba belajar sedikit dari bagaimana Tuhan pakai Gideon, ya. Di ayat 10. Tetapi jika engkau takut untuk menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Bapak Ibu, yang pertama dari ayat 9, ya. Ini saya agak lengkap sedikit. Dari ayat 9 kita udah tahu sebenarnya kemenangannya itu sudah milik Gideon. Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini kita berperang, betul. Tadi saya udah sebutkan contoh-contohnya, mungkin kita berperang dalam masalah keluarga, masalah finansial, masalah apapun itu, mungkin kita berperang melawan dosa sekalipun. Sebenarnya kita udah menang, Bapak Ibu. Seperti ayat 9 dibilang katanya apa? Sebab telah kuserahkan ke dalam tanganmu. Gideon belum perang, tetapi Tuhan udah bilang, Midian itu sudah kuserahkan ke dalam tanganmu. Nah, ini konsep ini kita bisa pegang nggak? Seperti Tuhan sudah menjadikan kita seorang pemenang. Yes, kita sedang berperang, tetapi sebenarnya kemenangan itu sudah milik Tuhan. Dan kalau kita di dalam Tuhan, maka kita adalah seorang pemenang. Masalah apapun itu ada jalan keluarnya selama kita di dalam Tuhan. Masalah apapun kita itu pemenangnya selama kita di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini sudah sebenarnya sebuah battle, sebuah peperangan yang udah decided, yang udah ada hasilnya. Yaitu kita menang gitu loh. Pada akhirnya kita akan menang. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan yang hebat dan kita di dalam Tuhan. Nah, ya dari ayat 10 gini dia bilang, tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Bapak Ibu bayangkan, ya, nanti kita lihat di bawah seberapa banyak bangsa Midian ini, ya. Jelas di sini Gideon, walaupun udah dibilang, aku udah serahkan Midian itu ke dalam tanganmu, tapi dalam kenyataannya yang dihadapi Gideon itu apa? Mengerikan nggak? Dia cuma punya 300 orang, Bapak Ibu, ya, 300 orang untuk mengalahkan satu bangsa Midian ini. Itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat mustahil. Kalau kita yang perang, kalau zaman sekarang perang masih udah cukup advance, ya. Ada bom, ada apa, segala macam. Di zaman dulu mah apa? Pegang pisau, perang. Ya gimana nggak ngeri kita kalau lawannya lebih banyak daripada kita. Ya, jadi di sini Tuhan pun menyadari, oke, mungkin kau takut. Terus Tuhan kasih solusi apa? Di dalam peperangan kita, bisa jadi kita juga mengalami ketakutan. Terus Tuhan kasih solusi apa? Yaitu dia bilang, turunlah bersama dengan pura. Pura ini nama orang, ya. Pura bujangmu ke perkemahan itu. Bapak Ibu, yang pertama itu adalah kita diminta oleh Tuhan, atau seperti Gideon ini kita diminta oleh Tuhan untuk kita mencari sesama kita di dalam Tuhan. Di dalam menghadapi sebuah peperangan, di dalam kita memasuki sebuah peperangan, Bapak Ibu, kita nggak perlu berperang sendirian.
Itu yang seringkali salah. Masalah keluarga, yes benar, itu adalah keluargamu, itu private, ya. Tetapi engkau jangan berperang sendirian. Di sini bahkan Tuhan minta Gideon, kamu ajak satu orang. Kamu ajak satu orang dan pergi sekarang juga ke perkemahan itu. Bapak Ibu, di dalam kekristenan, kita itu nggak bisa berdiri sendiri. Kerohanian itu tidak lahir dari kesendirian kita. Justru kerohanian itu, kita itu kokoh, kita itu kuat dari yang ada yang namanya apa? Komunitas, Bapak Ibu. Yang namanya kita ke gereja itu kita saling berbagi, kita saling peduli. Itu baru kita kokoh, baru kita kuat. Punya masalah itu benar, kita nggak perlu umbar-umbar masalah kita. Tetapi kita bisa minta orang lain untuk berperang bersama kita. Dengan cara apa? Oke lah, dia nggak bisa bantu apa? Dia bisa bantu mendoakan kita. Betul Bapak Ibu? Dan kita pun berperan untuk melawan peperangan daripada saudara-saudara seiman kita. Jangan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Karena justru kalau sendiri-sendiri itulah yang iblis mau. Disitulah kita akan lemah. Justru kita harus bersama-sama bergandengan tangan melawan apapun masalah kita. Mungkin itu dosa kita. Mungkin selama ini bertahun-tahun kita ada dosa yang kita nggak bisa kalahkan. Kenapa engkau nggak cari bantuan? Di sini apalagi kita punya seorang gembala. Gembala itu adalah tugasnya adalah mengayomi domba-dombanya. Permasalahannya kalau dombanya ditanyain kamu gimana, nggak apa-apa Musa. Bagaimana mungkin gembala bisa masuk ke dalam hidup kita? Nggak bisa. Karena itu dari kitanya sendiri kita harus membuka diri, minta bantuan. Musa, selama ini saya butuh bantuan Musa. Atau mungkin sesama kita siapa? Dres, gue butuh bantuan. Aku butuh bantuan. Kita butuh sesama seiman. Anak-anak Tuhan itu harus bersekutu, harus bersama-sama untuk melawan peperangan. Sama seperti Gideon, Tuhan bilang, oke, ajak bujangmu. Ini bahkan Gideon disuruh ajak seseorang yang di bawahnya, Bapak Ibu, untuk pergi. Pergi kemana? Dia bilang ke perkemahan itu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, yang pertama adalah jangan berperang sendirian. Do not fight alone. Carilah bantuan, carilah pertolongan. Untuk apa kita berperang sendirian padahal kita banyak sesama kita? Banyak anak-anak Tuhan yang bersama-sama di sini. Kita sudah tumbuh besar bersama bertahun-tahun. Tetapi kenapa kita nggak mau sharingkan masalah kita? Kita nggak mau minta bantuan di saat kita kesulitan. Itu butuh kerendahan hati Bapak Ibu. Butuh sebuah kerendahan hati untuk minta tolong. Kalau kita punya peperangan itu di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, apapun itu, kenapa kita nggak minta tolong? Supaya kita bersama-sama berperang melawan apa yang menjadi permasalahan kita. Ayat 11, maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 11 ini, Tuhan suruh Gideon ngapain? Turun ke perkemahannya, atau kalau mau dibilang markasnya, ya, orang-orang Midian, Bapak Ibu. Ini adalah hal yang paling membahayakan. Betul ya, namanya kalau kita berperang, ya. Kalau kita berperang, kita mau namanya apa ya? Mata-mata ya, memata-matai musuh. Itu adalah sebuah tugas yang sangat-sangat berbahaya. Tapi Tuhan sengaja suruh Gideon, oke, aku tahu kamu takut, oke lah, sekarang kamu jalan, ajak satu bujangmu, jalan pergi ke kemah musuh. Orang lagi ketakutan, orang lagi gentar. Tetapi Tuhan malah menyuruh dia untuk melakukan sebuah tindakan yang menuntut sebuah keberanian yang luar biasa. Ini Gideon ya, lagi takut, tapi malah disuruh sesuatu hal yang lebih menakutkan lagi. Paham nggak Bapak Ibu? Ini kan kayak agak kontradik ya, kayak agak aneh gitu loh. Orang lagi takut malah disuruh lagi sebuah tugas yang menakutkan. Bukannya Tuhan malah bilang, oke, kamu ngumpet aja, nggak jadi, batal.
nanti saya langsung turunkan aja hujan api gitu ya ke Midian gitu kan. Enggak, tapi Tuhan malah suruh Gideon, oke, kamu turun sekarang. Untuk apa? To find assurance, untuk mencari sebuah kekuatan. Mencari sebuah kekuatan di markas musuh, di kandangnya musuh. Ini sebuah hal yang aneh, ya. Di mana Tuhan di mana Gideon mendapatkannya? Akhirnya dia mendapatkannya di dalam perintah Tuhan. Di dalam taat, ya, di dalam taat kepada Tuhan, akhirnya Gideon menemukan sebuah kekuatan. Nanti kita lihat lagi ayat 12 ya. Di dalam patuh, di dalam taat sama Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan untuk berperang. Taat sama apa, Bapak Ibu? Taat sama firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan mengatakan sebuah hal yang mungkin malah lebih menakutkan lagi. Bapak Ibu bayangkan kalau Gideon di saat itu dia bilang, enggak mau Tuhan. Tuhan kasih firman, Tuhan berikan perintah, tapi Gideon bilang, enggak mau Tuhan. Terlalu menakutkan. Terlalu mustahil untuk saya turun ke markas musuh. Enggak mau Tuhan. Enggak. Gideon turun. Dia taat. Lihat apa yang dia dapat dari ketaatannya. Ayat 12. Adapun orang Midian dan orang Amalek, semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya. Dan unta mereka tak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Bapak Ibu lagi jalan. Taat nih. Udah mau taat nih. Oke, Gideon dikasih perintah, kamu turun sekarang. Oke, jalan. Jalan turun ya. Udah mulai turun, mulai kelihatan kemah-kemah orang-orang Midian. Mulai kelihatannya apa kata firman Tuhan di sini, katanya seperti belalang banyaknya, Bapak Ibu. Dan katanya untanya seperti pasir di tepi laut banyaknya. Bayangkan. Terus Gideon dalam hati dia bilang, pasukan saya 300 orang. 300 orang Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau kita di sini Natalan ada 300 orang nggak? Hampir ya, bener nggak? Bener bos ya, 250 kali ya. Ya bukan saat ini, maksudnya ya normalnya ya 250 ada ya. 300 orang itu cuma tambah dikit lagi. Terus lawan orang yang seperti pasir banyaknya, seperti belalang. Gimana kita kalau kita yang jadi Gideon? Gimana kita nggak takut? Bisa jadi di dalam ketaatannya sama Tuhan, dia udah mau nyampe nih, nggak jadi deh. Bener, bisa gak? Kalau saya jadi Gideon, mungkin benar dalam kelemahan saya, dalam kedagingan saya akan lihat, saya lihat kayak gini, sepanjang mata saya memandang, ini musuh nih, mereka mau bunuh saya nih. Gimana nggak kita putar balik? Tapi di sini ketaatan Gideon lebih kuat. Dan inilah kita belajar di dalam kita memerangi apapun permasalahan kita, apapun peperangan kita. Sekali lagi saya bilang, mungkin peperangan dalam keluarga, apapun itu pekerjaan, segala macam dosa kita, mungkin kelihatannya mustahil Bapak Ibu, mungkin kelihatannya sangat-sangat menakutkan. Aduh nggak mungkin, saya udah melawan dosa ini udah puluhan tahun, saya nggak bisa lepas. Gak mungkin lah. Mungkin ada satu kali kita bilang, oke, saya mau taat Tuhan. Tetapi sekali lagi kita lihat betapa musuhnya ini terlalu mustahil. Kita balik arah. Udahlah nggak jadi. Nyerah aja. Udahlah nggak jadi. Biarin aja begini. Tapi di sini Gideon dia tetap taat. Di sini Gideon walaupun di dalam ketakutannya, tetapi ketaatannya lebih daripada ketakutannya. Gideon takut Bapak Ibu, bukan berarti dia cuma dia nggak merasakan apa-apa, enggak. Jelas-jelas Tuhan bilang di ayat 10, kalau kamu takut, oke kamu turun. Berarti kan Gideon takut, makanya dia turun kan.
Tapi dia taat gitu loh. Dia walaupun dia melihat ini mustahil, seperti Daud melawan Goliat ya. Dia lihat Goliat segitu besarnya, dia tetap maju. Dia tetap maju. Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini kita akan melawan sebuah masalah yang mungkin sangat-sangat raksasa, besar. Dalam hati kita langsung bilang, aduh ini aku gak mungkin menang. Ini udah terlalu kacau balau, gak mungkin bisa dibenerin. Lalu apa Bapak Ibu? Apakah kita akan menyerah? Atau kita tetap akan bersandar kepada Tuhan? Tetap taat sama Tuhan walaupun situasinya mustahil. 300 orang Bapak Ibu. Ini mungkin satu ruangan ini kalau penuh 300 orang. Lawan orang yang segitu banyak. Kemudian kita lihat apa? Ayat 13. Ya, ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke dalam perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Ya. Ayat 14. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Bapak Ibu, tadi saya bilang apa? Di dalam ketaatan dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan sebuah assurance. Di dalam ketaatan sama Tuhan, maka kita akan mendapatkan sebuah apa? Kekuatan, kepastian. Bapak Ibu bayangkan, dari tadi saya udah bilang, kalau Gideon di saat dia udah mau nyampe kemah, dia lihat begitu banyak, dia putar balik, Gideon gak akan denger ini. Gideon gak akan dapat sebuah kepastian seperti ini, sebuah kekuatan seperti ini, yang membuat dia berani habis ini. Gak bisa. Kalau gak sungguh-sungguh taat, maka kita akan kalah dalam peperangan kita. Itu udah menjadi sebuah jaminan. Bapak Ibu, sekali lagi, di dalam peperangan kita harus taat Bapak Ibu. Taat sama apa? Sama firman-Nya. Contohnya aja, maksudnya taat tuh apa sih? Gini deh, anggaplah saya membenci orang. Ya, anggaplah ada di dalam hidup saya kepahitan sama orang. Firman Tuhan bilang apa? Ampuni. Firman Tuhan bilang apa? Doakan. Kalau saya taat, saya jalanin itu, maka di dalam peperangan, dalam kebencian, saya akan menang. Taat sama firman Tuhan. Itu contohnya. Atau mungkin apa? Makanya Bapak Ibu sembari mendengarkan, Bapak Ibu coba pikirkan sebuah peperangan apa yang Bapak Ibu merasa selama ini gak pernah menang. Benar gak solusinya adalah taat sama Tuhan? Mungkin selama ini kita cuma 70% taat, 80% taat. Bapak Ibu, taat itu gak ada persentasenya. Kalau gak 100%, namanya gak taat. 99% taat itu namanya sama dengan tidak taat. Taat itu artinya 100%. Gak bisa setengah-setengah Bapak Ibu. Oke, saya ikut Tuhan deh, tapi segini aja ya Tuhan ya. Saya taatnya segini aja ya Tuhan ya, nggak bisa. Jadi di sini inilah waktu di mana Tuhan akhirnya menyatakan dirinya melalui apa? Melalui musuh. Bapak Ibu, sekali lagi, Tuhan selalu menjawab doa, selalu memberikan kekuatan itu melalui hal-hal yang tidak diduga-duga. Itulah ajaibnya Tuhan yang kita sembah. Ini dengan cara yang extraordinary Bapak Ibu. Gideon harus jalan dulu, lewatin, turun dulu, bawa teman ya ke kemah musuh, baru dengar begini. Saya
Saya sering banget ya baca Alkitab, terus saya suka bikin skenario. Maksudnya saya memikirkan sendiri, kenapa Tuhan nggak memberikan mimpinya ke orang Israel aja? Bener gak Bapak Ibu? Kalau berpikir apakah nggak lebih mudah? Oke, gini aja, Tuhan kasih mimpinya ke si Pura aja tuh. Pura, temannya Gideon yang bujangnya ya, dikasih mimpi yang sama aja. Oh ya Gideon, aku bermimpi semalam ada sejelai roti, ya seping roti jelai ke kemahnya Midian, kemudian hancurkan semua kemahnya. Tapi kenapa mimpinya malah dikasih di markas musuh? Karena itulah cara Tuhan bekerja. Kalau kita tidak taat, Tuhan gak akan menyatakan dirinya. Makanya seringkali kita nanya, Tuhan, mana engkau? Kok engkau diam aja? Sebenarnya Tuhan yang diam atau kita yang diam? Kita yang gak mau bergerak, kita yang gak mau mencari Tuhan. Kemudian kita bilang, Tuhan engkau diam aja. Enggak. Bisa jadi kita yang tidak pernah mau jalan waktu Tuhan kasih tahu kita untuk jalan. Padahal Tuhan udah mau kasih tahu kita sesuatu hal yang indah di ujung sana. Tapi kita gak mau jalan ke ujung sana. Malas Tuhan. Terlalu banyak hal yang saya harus korbankan lah, saya jalan ke sana. Terlalu resiko Tuhan. Terus kemudian kita diam di sini, kemudian kita salahkan Tuhan. Kita bilang, Tuhan kau diam aja. Ini semuanya masalah bertubi-tubi dalam hidupku. Kita nggak fair, Bapak Ibu. Coba taat. Coba cari Tuhan sungguh-sungguh. Ayat 14. 15 ya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Bapak Ibu, inilah ciri-ciri orang yang Tuhan pakai. Di saat dia dengar penguatan ya, di saat dia dengar angin segar gitu ya, dia nggak langsung di atas angin, dia langsung oke, gimana, enggak. Dia langsung ingat Tuhan. Dia menyembah. Dia worship God. Di situ dia menyembah Tuhan. Bapak Ibu ingat, ini belum menang. Ini belum perang. Ini belum menang, ini belum perang, tetapi Gideon udah worship Tuhan. Dia udah menyembah Tuhan. Kita harus belajar Bapak Ibu. Gak cuman menyembah Tuhan saat kita diberkati. Kalau kita gak menyembah Tuhan di masa-masa yang sulit, kita gak akan menyembah Tuhan di semasa-masa Tuhan memberkati kita. Percaya deh. Di saat susah aja kita gak cari Tuhan, di saat kita udah gak susah, kita tinggalkan Tuhan. Pasti. Gideon di sini belum selesai masalahnya. Dia masih harus perang. Dia masih nggak tahu cara Tuhan bekerja. Oke, masa ya oke ada mimpi gitu ya. Tetapi dia masih belum tahu caranya. Gimana caranya 300 orang ngalahin pasukan yang begitu banyak, yang kayak belalang banyaknya. Masih nggak masuk akal. Tapi di sini dia udah apa? Aku sembah Engkau Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Lihat sikapnya. Kita gimana? Apakah kita hanya menyembah Tuhan waktu kita diberkati? Apakah kita menyembah Tuhan waktu kita cuma sehat? Di saat kita seperti ini, di saat kita sulit, susah, banyak masalah, tahun 2021 nggak lebih baik Bapak Ibu. Apakah kita belajar untuk menyembah Tuhan dan taat? Coba kita renungkan bersama-sama. Di sini Gideon dia worship God in time of trial. Jadi kita bisa pastikan di saat menang pun dia akan ingat Tuhan. Ayat 16 sampai 18. Bapak Ibu, ini adalah cara bagaimana Tuhan membawa Israel yang 300 orang ya menang lawan Midian. Yang kayak belalang banyaknya. Gimana caranya Bapak Ibu? Perhatikan ayat 16 sampai 18. Ini bagian terakhir. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semua diberikan sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Buyung itu apa Bapak Ibu? Tempat nampung air ya kalau saya nggak salah. Pokoknya kayak
kerajinan kayak apa sih, tanah liat gitu loh ya. Jadi tempat buyung gitu, tempat kayak buat nampung air gitu loh. Nah jadi dibagi 3 Bapak Ibu. Gideon dapat wisdom, Gideon dapat hikmat dari Tuhan. Oke, ini banyak nih orang ya. Bagaimana caranya? Saya punya orang cuma 300, saya bagi 3 deh, 100, 100, 100. Oke, kemudian dia ngapain? Diberikan sangkakala dan buyung kosong. Jadi sangkakala itu buat tiup-tiup gitu ya, ada trompet gitulah. Kemudian di tangan mereka dikasih buyung kosong, ya kayak apa yang tadi saya udah bilangin, kayak teko tanah liat gitu. Kemudian dia bilang apa gini, ayat 17. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Ya, apabila aku, ayat 18, aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Bapak Ibu, strategi Gideon adalah dia akan bagi pasukan ini ya. Bapak Ibu bisa baca lagi turun di bawahnya, itu gimana detil-detilnya. Itu mereka akan gini, pecahin buyungnya, terus tiup sangkakala. Jadi seakan-akan Bapak Ibu ya, ini kan tengah malam ya, ini kan malam-malam ya. Midian itu dengarnya itu kayak ada sebuah keributan di luar. Wah, ini kayak pasukan banyak banget gitu loh. Ya, padahal cuma 300. Akhirnya orang Midian ngapa? Kocar-kacir. Katanya sampai saking paniknya dia saling bunuh satu sama lain. Kemudian akhirnya Midian dikit orangnya, kemudian mereka kabur dan Israel ngejar, menang. Bapak Ibu, perangnya seperti itu. Ini bukan Gideon yang dengan hebat dikasih kekuatan sama Tuhan ya, langsung jadi bisa turunin api atau listrik gitu, Zeus gitu ya. Enggak, ini cuman dengan suara. Bikin sebuah kegaduhan, bikin sebuah keributan. Orang Midian langsung ketakutan di dalam kegelapan, dia langsung bunuh satu sama lain. Menang. Apa yang kita bisa dapat dari kisah ini Bapak Ibu? Kepada siapa kita mendengar itu penting. Gideon dengar Tuhan. Orang Midian cuma dengar apa? Ketakutan, kekacauan, keributan. Dia nggak lihat dulu. Dan disitulah Tuhan pakai. Kepada siapa kita memberikan telinga kita untuk mendengar? Kita dengerin siapa dalam hidup ini? Simpelnya seperti itu. Kalau kita cari nasihat di dalam dunia, kita cari nasihat di dalam kebijakan-kebijakan orang-orang dunia, itu bisa jadi kayak orang Midian Bapak Ibu, makin kacau. Tapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan kita lakukan, kita taat, maka disitulah ada kemenangan. Seperti yang Gideon dapatkan ini. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan karena Gideon. Ini saya jadi teringat lagi dengan kisah apa? Yeriko. Bapak Ibu ingat ya? Tembok Yeriko itu dikalahkan dengan apa? Suara. Dikiterin aja. Dan ini dengan cara yang cukup mirip lah menurut saya. Cukup mirip. Dengan suara dibikin keributan semua macam gitu ya. Orang Midian tiba-tiba saling bunuh satu sama lain karena mereka panik. Karena mereka tiba-tiba mereka mikir kayak, wah gila Israel ini ternyata kuat banget gitu ya. Karena itu gelap Bapak Ibu, malam. Mereka panik akhirnya saling bunuh. Itu Tuhan yang bikin mereka seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu, kita pun harus melawan. Kita pun harus berperang dalam kehidupan ini. Apapun peperangan kita, percayalah. Sebenarnya kalau kita di dalam Tuhan, yang berperang itu adalah Tuhan untuk kita. Kalau kita sungguh benar-benar di dalam Tuhan, gak perlu takut Bapak Ibu. Karena Tuhan yang berperang bagi kita. Mari kita sama-sama belajar untuk taat, untuk cari sesama anak-anak Tuhan, untuk berperang bersama ya.
dan untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi Engkau ingatkan kami Tuhan, bahwa di dalam peperangan hidup ini Tuhan, kami tidak sendirian. Kami punya sesama seiman Tuhan. Biar kami boleh membuka diri Tuhan. Kami boleh berperang bersama Tuhan. Dan terlebih dari itu Tuhan, kami mau belajar untuk taat. Di dalam peperangan ini Tuhan, biarlah apapun yang Engkau instruksikan Tuhan, Engkau yang menjadi komandan kami Tuhan. Apa yang Engkau perintahkan Tuhan, kami mau taat Tuhan. Kami mau jalan Tuhan. Kami hanya mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Engkau yang terus tanamkan firman yang sudah kami dengar. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi boleh juga menjadi pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.